Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan tugas TBO minggu keempat, yaitu yang NFA Epsilon ke NFA biasa. Oke, di sini saya mengambil referensi dari PDF, dari silabus, dan saya mengambil referensi dari CS Talim ini tentang NFA epsilon ke NFA. Nah, di sini kita bisa lihat NFA epsilon itu yang membedakan dari NFA biasa dari NFA biasa, yaitu NFA epsilon mempunyai epsilon seperti ini. Transition namanya. Oke. Karena ini bahasa Inggris, saya lebih nyaman jika membaca dalam bahasa Indonesia, yaitu saya mencari referensi lain, yaitu salah satunya saya mendapatkan dari CS Talim. Oke. Dari sini saya akan membacakan apa yang saya pelajari. Oke. Epsilon NFA atau NFA. Epsilon NFA mirip dengan NFA tetapi dengan sedikit perbedaan, yaitu memiliki transisi epsilon. Epsilonnya digambarkan dengan ini atau yang tidak dimiliki oleh NFA. Transisi yang tidak menggunakan simbol input apapun disebut transisi Epsilon NFA atau NFA juga disebut null NFA atau lambda NFA. Jadi nama lain dari NFA itu null NFA atau lambda NFA. Diagram keadaan NFA biasanya melabeli epsilon dengan huruf Yunani terkadang juga bisa dengan huruf Yunani, tidak dengan huruf Yunani tapi dengan aja. Dan transisi epsilon memberikan cara yang mudah untuk mendesain sistem mesin. Karena transisi epsilon, rangkaian bahasa pertama mungkin kosong. Oke. Definisi formal epsilon ini sama saja seperti biasanya. Yang membedakan cuma ada epsilonnya di sini. Oke. Ini juga penting untuk kekuatan NFA epsilon, NFA dan DFA sama-sama kuat dalam bahasa yang mereka terima. Semuanya mengenali bahasa reguler. Konversinya NFA dapat dikonversi ke NFA yang ekuivalen tanpa dan NFA kemudian dapat dikonversi ke DFA menggunakan konstruksi subset. Dan keterbatasannya, epsilon NFA bukanlah model praktis untuk implementasi langsung. Modul ini perlu dikonversi ke DFA agar dapat dieksekusi secara aktual. Oke, kita lanjut ke contoh epsilon NFA. Nah, di sini gambarlah NFA epsilon yang menerima string AB. Nah, ini NFA biasa, sedangkan ini NFA-nya. Di sini terlihat yang membedakan, yaitu ada epsilon di sini di Q1 dan Q2. Nah, bisa tabel transisinya juga terlihat berbeda karena jika dia NFA epsilon, dia punya kolom baru nih, next state for input epsilon. Nah, ini Q0 ke Q1A, Q1 ke Q2B, sisanya 0. Nah, yang ini Q0 ke Q1A, Q1 ke Q2E, dan Q2 ke Q3 itu B. Oke. Simple. Habis itu lanjut untuk yang kedua, kita membuat gambar NFA epsilon yang menerima string A atau B, yaitu Q0 itu epsilon ke Q1, Q0 epsilon ke Q3, dan selanjutnya Q1 ke Q2 itu ada A, dan Q3 ke Q4 itu ada B, dan Q2 ke Q5 dan Q4 ke Q5 itu sama-sama ada epsilon. Oke. Di sini tabel transisinya sama aja sebenarnya, tinggal kita tulis saja Q1 A, Q3 ke Q4 B, sisanya kita lihat di sini Q0 Q1 ke Q3 nya sama-sama jadi Q1, Q3 dan seterusnya. Oke, karena kita udah sedikit paham terkait ini, kita skip. Lanjut mengenai penutupan epsilon di epsilon NFA. Untuk setiap status dalam epsilon NFA, tentukan penutup epsilonnya. Hal ini melibatkan identifikasi semua status yang hanya dapat dicapai melalui transisi epsilon, termasuk status itu sendiri. Memahami penutupan epsilon sangat penting untuk melacak status mana yang dapat diakses tanpa memproses simbol input apapun. Misalnya, pertimbangkan epsilon NFA berikut ini. Oke, pada NFA epsilon di atas, penutupan epsilon semua negara diberikan di bawah ini. Q0 adalah Q0, Q2, Q1, dan Q3 karena dia ada ini semua nih.
ada epsilon, dan epsilon dari Q1 itu Q1 sendiri dan Q3 karena berada di antara. Terus Q2 itu epsilonnya ada di Q2 itu sendiri karena menuju Q2, dan Q3 itu karena hanya menuju ke Q3 jadi dia hanya Q3 itu sendiri juga. Oke, penutupan epsilon ini membantu dapat mengubah epsilon NFA menjadi NFA dan epsilon NFA menjadi DFA. Oke, karena di sini kita mempelajari epsilon NFA menjadi NFA, jadi kita bakal sampai di tahap ini dulu. Oke, algoritma konversi epsilon NFA ke NFA itu yang pertama, jika epsilon ada di antara kedua keadaan manapun dalam sebuah automata, maka penghilangan epsilon melalui beberapa aturan disebut penghilangan epsilon dari epsilon NFA. Misalkan ada dua titik sudut keadaan V1 dan V2, epsilon di antara keduanya ada di bawah. Nah, ini seperti contohnya tadi di sini, ini Q1 sebagai V1 dan Q3 sebagai V2. Oke. Langkah-langkah berikut, nah ini penting ya teman-teman. Langkah pertama itu temukan lokasi epsilon, beri label titik-titik sebagai V1 awal epsilon dan V2 sisi akhir epsilon berada. 2. Temukan sisi mulai dari V2. Cukup duplikat sisi V2 ke V1 dengan label yang sama. Lalu hapus epsilonnya. Jika V1 adalah status awal, maka jadikan V2 status awal. Jika V2 adalah status akhir, jadikan V1 status akhir. Hapus semua status yang tidak dapat dijangkau jika ada dan periksa apakah masih ada epsilon. Jika ada, ulangi langkah 1 hingga langkah 3 hingga tidak ada epsilon yang tersisa. Oke, catatan jika lebih dari satu epsilon yang ada dalam epsilon NFA, maka hapus terlebih dahulu epsilon yang terjauh dari status awal. Oke, tipsnya, keadaan yang tidak dapat dicapai dari keadaan awal terhadap masukan apapun. Oke, maka kita bahas contoh-contohnya. Oke, di sini ada contoh 1, konversi epsilon NFA ke NFA. Nah, di sini ada kita temukan epsilonnya itu ada di antara Q0 dan Q2. Nah, yang pertama kan kita udah menemukan nih lokasi epsilonnya. Lalu kita temukan tepi awal dari V2 ke V1. Lalu kita hapus epsilonnya. Q2 ini kan jadi V2. V2-nya ini 0 ke Q3 dan 1 ke Q4. Berarti kita tarik garis dari Q0 ke Q3 itu dengan 0, Q0 ke Q4 itu dengan 1. Dan kita hapus epsilonnya. Nah, ini sama aja. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, kita lihat apakah statusnya Q0 ini status awal atau status akhir, dan apakah ada yang tidak dicapai. Nah, ternyata Q0 adalah status awal, sedangkan Q2 adalah status akhir. Berarti kita jadikan Q0 ini Q2 ini sebagai status awal. Karena Q0 adalah keadaan awal, maka Q2 kita menjadikan keadaan awal juga. Namun karena Q2 merupakan state akhir, maka kita jadikan Q0 juga state akhir. Nah, terus untuk kondisi status tidak dapat dijangkau, tidak ada status yang tidak dapat dijangkau. Jadi kita tidak bisa menghapus apapun dari NFA di atas ini. Jadi ini adalah NFA finalnya, gitu teman-teman. Nah, terus langkah keempat, periksa apakah ada epsilon lagi, dan ternyata tidak ada, sehingga ini benar-benar merupakan NFA final. Lanjut untuk contoh yang kedua, di sini ada 2 epsilon. Nah, di sini karena tadi kita udah dikasih tips, yaitu kita bakal nganuin yang NFA epsilon yang mempunyai epsilon lebih jauh terlebih dahulu, yaitu Q1 dan Q4. Nah, di sini kita bakal ngapus Q1 dan Q4-nya. Epsilonnya dihapus, dan Q4 itu kan ke Q5, jadi kita tarik Q1 ke Q5, jadi dia ke sini. Terus kita cek apakah dalam keadaan awal, karena Q1 bukan keadaan awal, jadi Q4 tidak mungkin merupakan keadaan awal. Terus Q4 juga bukan keadaan terakhir, jadi Q1 bukan keadaan terakhir. Terus terus ini kan tidak dapat bisa dijangkau kan. Nah, berarti ini Q4-nya kita bakal hapus, karena tadi kita bisa menghubungkannya Q1 ke Q5 aja. Jadi seperti ini NFA pertamanya. Lanjut, karena ada epsilon lagi, kita bakal ngurus lagi, temukan lagi lokasi epsilonnya itu di Q0 dan Q1. Sama aja, karena Q1 0 ke Q3, kita tarik Q0 ke Q3, dan kita jadikan Q1 sebagai
awalan juga karena key 0 merupakan awalan, tapi key 0 tidak kita jadikan final karena key 1 bukan merupakan final. Nah, seperti ini. Dan ini sudah merupakan final NFA karena semua epsilon sudah hilang dan semuanya terhubung satu sama lain. Oke, contoh terakhir nih, ada konversi epsilon NFA ke NFA. Nah, ini sebenarnya yang paling gampang menurut saya karena ini kita langsung menemukan lokasinya. Berarti V1 dan V2 nya Q 0 dan Q1. Berarti kita hapus saja dan kita lihat Q1 itu kemana aja. B, berarti kita tarik sini Q0 ke Q2 B, Q0 ke Q4 B, dan Q0 ke Q3 A. Habis itu kalau udah, kita lihat apakah ada epsilon lagi. Tidak ada, dan kita hapus ininya. Dan Q0 merupakan state awal, berarti Q1 merupakan state awal juga, namun tidak ada final state-nya di antara Q1 dan Q0. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Nah, ini dia hasil finalnya. Nah, benar kan? Ini yang sebelum dan ini yang sesudah. Oke. Nah, terakhir ada perbandingannya. NFA adalah model automata yang terbatas digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Berbeda dalam cara mengatasi transisi. Kasus perbandingan di sini. Oke. Dia sangat non-deterministik karena ada pergerakan epsilon. Transisi epsilon diizinkan ketika NFA berepsilon. Oke. Dan aplikasinya itu ada banyak yang teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, karena kita udah belajar ya tentang NFA epsilon, di sini saya sudah membuatkan soal di sini. Nah, di sini saya membuatkan NFA epsilon. Di sini saya masukkan ke dalam Google Form. Di soal itu kita disuruh mengubah NFA epsilon ini menjadi NFA yang ekuivalen. Oke, kita lihat aja langsung di sini. Kita solve di sini. Nah, di sini ini tuh merupakan epsilon, teman-teman. Jadi Q0 dan Q3. Yang pertama, langkah yang tadi caranya itu temukan lokasi epsilon. Berarti kita temukan dulu lokasi epsilonnya yang mana. Lokasi epsilonnya itu ada di sini, Q0 dan Q3. Nah, berarti sudah ketemu nih. Berarti ini V1 dan ini V2. Habis itu kita lihat ini ke arah mana. Q3 nya ke arah mana? Ke arah 1 ke Q1, habis itu 0 Q4 dan 1 ke Q2. Berarti kita ini aja, hapus saja ini. Set. Habis itu kita hubungkan Q0 menuju Q1. Sebentar. Q1 dengan 1 menuju Q2 dengan 1 juga. Serta yang terakhir menuju Q4 namun dengan 0. Oke. Karena sudah, kita lihat lagi di sini. Sudah kita hapus, sudah kan? Lanjut untuk kita lihat lagi apakah ada epsilon. Untuk kita periksa status awal dan status akhir. Nah, karena Q0 merupakan status awal, berarti Q3 merupakan status awal. Nah, namun karena Q3 bukan merupakan status final, maka Q0 bukanlah status final. Nah, dan di sini tidak ada NFA epsilon lagi, sudah tidak ada epsilon lagi, berarti ini merupakan NFA yang udah final. Nah, seperti di sini udah final. Jadi kita lihat di pilihannya apakah ada yang sama dengan ini. Yang pertama, pilihan pertama itu ada masih ada epsilon, teman-teman, berarti tidak. Pilihan kedua masih ada epsilon juga, tidak. Pilihan ketiga, apakah ini benar? Oke, pilihan ketiga benar sepertinya. Untuk memastikan tidak ada double check apakah ini juga benar. Nah, ini harusnya dihapus ya, teman-teman, karena bukan jadi 0 tapi dia dihapus karena dia jadi awal. Oke, berarti yang benar jawabannya Q3 ya, teman-teman, sesuai dengan pembahasan yang kita tadi. Kita set dulu jawabannya yang C. Oke, selesai. Nah, nanti untuk pembahasannya bakal saya masukin dari YouTube saya, dan
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tugas 4 mata kuliah teori bahasa otomata materi NFA Epsilon ke NFA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.